ayam, apa lagi? Hewan yang termasuk haram atau benda haram. Apa saja coba? Babi. Terus kita akan mempelajari tentang khulafaur rasyidin. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai pada siang kali ini, yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak karimah. Apa Bapak yang kedua? Yang kedua adalah kreatif. Artinya apa? Anak-anakku bisa bernalar kritis, ya. Untuk profil pelajar rahmatan alamin yang ingin kita capai, yang pertama adalah musyawarah. Peserta didik bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah, dan semuanya bisa menunjukkan sikap keteladanan, terutama dalam meneladani khulafaur rasyidin, dan yang tengah dinamis dan inovatif dalam penggunaan media yang sudah disediakan. Apa yang kalian ketahui tentang khulafaur rasyidin? Pemimpin. Siapa toh khulafaur rasyidin itu? Ada siapa saja sahabat Nabi yang menggantikan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Terus Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bagus, tangan buat kita semua. Ada yang tahu tidak jasa mereka terhadap dunia ini atau terhadap masyarakat Islam hari ini apa? Ada yang tahu tidak jasa-jasa mereka? Bagus ya. Sikap apa saja yang kira-kira dapat kita teladani dari khulafaur rasyidin? Dermawan. Apa lagi? Ada yang tahu? Ikhlas. Bagus. Apa lagi? Taat beribadah. Bagus sekali lagi. Terus mengapa toh kok kita harus meneladani mereka? Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin setelah Rasulullah. Bagus sekali ya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik bisa menjelaskan kepemimpinan dari khulafaur rasyidin. Ya, artinya adalah anak-anak bisa menjelaskan sikap teladan dari para khulafaur rasyidin. Tadi sudah disebutkan ada Abu Bakar. Anak-anak bisa meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak bisa meneladani Umar bin Khattab. Anak-anak bisa meneladani Utsman bin Affan dan bisa meneladani Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, yang ketiga adalah anak-anak bisa membuat paparan, ya, membuat paparan atau penjelasan dalam bentuk poster. Kita akan membagi kelompok menjadi 4 karena kita tadi membahas khulafaur rasyidin ada 4 sahabat. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 1 nanti Abu Bakar As-Siddiq. Silakan, sudah ada Chromebook itu dimanfaatkan ya, internetnya, wifi-nya aman, lancar. Nah, kelompok 1 nanti silahkan cari bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, cari jasa Abu Bakar As-Siddiq. Nanti silakan kelompok 1 browsing cari ya. Selanjutnya sikap teladan ya, sikap teladan dari mereka ya. Sikap teladan dari para sahabat Nabi. Ini kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 nanti akan mendapatkan tugas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kelompok 3 Utsman bin Affan. Dan kelompok 4 nanti Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kelompok ya, nanti akan browsing mencari materi tentang kepemimpinan apa saja, kemudian sikap teladan dari beliau yang akan kita teladani apa saja, dan yang keempat adalah gelar yang diberikan. Bapak akan membagikan kertasnya, silakan nanti ditulis masing-masing ya. Ini untuk kelompok 1 kita akan membuat proyek poster, yaitu proyek poster khulafaur rasyidin. Siapa toh khulafaur rasyidin itu? Siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu? Pemimpin. Bagus. Kelompok 2. Siapa Khalifah Umar bin Khattab itu? Siapa? Sosok pemimpin yang
berani, bagus. Kelompok 3, siapakah Khalifah Utsman bin Affan itu? Bagus. Kelompok 4, siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Belum, nanti kita membuat poster, cari dulu ya. Jasanya, kepemimpinannya, sikap yang bisa kita teladani. Kalian cari dulu, tulis di dalam kertas, baru nanti kalau sudah dulu kita akan membuat poster. Posternya bagaimana, Pak? Posternya nanti anak-anak sekalian masuk di Canva ya, login di akun Canva masing-masing dengan akun belajar ID. Posternya nanti kalian buat kata-kata yang semenarik mungkin. Misalnya Ali bin Abi Thalib punya gelar apa? Dituliskan gelarnya. Atau misalnya kita meladani, ayo kita teladani Ali bin Abi Thalib ya. Posternya, atau di dalam poster itu terdapat sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam poster itu bisa juga kepemimpinan Umar bin Khattab. Di dalam poster itu juga bisa ada sikap-sikap teladan dari Utsman bin Affan. Jadwal pembuatan proyek ini adalah selama 50 menit. Nanti waktu untuk presentasi kita berikan masing-masing ke anak adalah 10 menit. Sudah di sampai mana browsingnya? Oh, sikap yang bisa kita teladani, bagus. Nanti dari hasil kalian browsing itu ini ya bagus. Nah, dari Google boleh, dari Google boleh, dari YouTube boleh, silakan ya. Kalian browsing silakan, kemudian kalian masuk ke Canva. Canva masuk ya, oke. Pakai akun belajar ID. Bagaimana Pak cara masuknya? Nah, langsung buat desain ya. Langkah-langkahnya anak-anakku, klik buat desain ya. Sudah, nanti silakan anak-anakku klik yang poster. Klik poster. Klik posternya. Kalau sudah masuk di klik poster, pilih template yang kalian suka. Kalau sudah, terapkan ya. Mau yang mana? Nah, kemudian nanti untuk memasukkan teksnya, ketik teks, tinggal teks. Mana anakku, sudah belum? Nah, kalau sudah, nanti kalian coba bagian depan ini ya. Bagikan. Klik bagian mana? Ujung. Bagikan ya, dibagikan, kemudian nanti diunduh ya. Diunduh. Kalian simpan dalam bentuk gambar PNG ya. Kemudian di-download. Yang sudah di-download di mana? Nanti silahkan di-copy. Setelah di-copy, nanti masing-masing dari kelompok akan menyampaikan desain yang sudah dibuat dan menjelaskan desain. Yang sudah satu lagi. Kemudian simpan. Buka foldernya, Mas. Buka, bagus. Diklik. Ya, simpan. Nanti akan tersimpan. Sip, terus buka di folder Pak Huda. Nah, kalian masukkan di 2024. Klik. Kok bisa juga? Ya, di copy sini hasilnya di refresh saja Pak. Ditampilkan di layar. Oke. Ya. Nah, yang besarkan. Oke. Waalaikumsalam. Abu Bakar As-Siddiq, satu kepemimpinan bersifat sentral atau terpusat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yang dibagi pusat di tangan khalifah. Jasa seharusnya mengenai pemberontakan yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Gelar Abu Bakar As-Siddiq, yaitu gelar As-Siddiq yang artinya berkata benar. Sikap yang bisa kita teladani: 1. Setia kawan atau memiliki
Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Kepemimpinan Umar bin Khattab membawa umat Islam ke arah kemajuan dari aspek agama, pendidikan, budaya, sosial budaya, dan politik. Sosok pemimpin yang berani, bekerja keras, bijaksana, dan memiliki jasa Umar bin Khattab adalah penguasa wilayah Islam, perbaikan sistem pemerintahan, kalender Hijriah. bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Umar bin Khattab gelar Al-Faruq yang artinya pemisah antara yang hak, benar, dan batil, salah. Umar bin Khattab selalu tegas dalam menjalankan setiap tugasnya sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Kelompok 2. Bagus, selanjutnya Mas. Mana? Fotonya buat 2 G. Ya. Poster apa yang dibuat ini? Kepemimpinan Ali bin Abi Coba dijelaskan. Oh, ini ada gambarnya, ada roket, ya, ada awan. Silakan dijelaskan. Seperti apa posternya? Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Bagus, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Selanjutnya yang dibuat mana lagi? Pimpinan Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Bagus ya, Fahri. Oke, Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. bagus. Silakan untuk kita semua ya. Bagus sekali. Artinya anak-anak sudah bisa membuat poster, sudah bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat poster dengan materi yang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, pembelajaran dengan metode seperti ini bagaimana? Senang atau tidak? Tadi pemaparan dari masing-masing anak sudah bagus ya. Kita sebagai umat Islam, pelajar Islam harus meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan orang yang tegas, bertanggung jawab, jujur, ya, dan As-Siddiq membenarkan apa yang seharusnya menjadi kebenaran. Gitu ya. Artinya sebagai seorang siswa kita harus berani berkata benar. Kita harus berani berkata jujur. Kemudian kita juga bisa meneladani dari keterangan poster kelompok Umar bin Khattab. Bagaimana kita harus meneladani Umar bin Khattab sikapnya berani sebagai seorang pembeda yang hak dan yang batil. Kemudian dari kelompok Utsman bin Affan, ya, kedermawanan, kemudian tanggung jawab itu harus kita teladani. Dan kelompok Ali bin Abi Thalib yang untuk lembaga kerja siswa, ya, kuisis dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kemudian nanti ini ada lembar kerja masing-masing siswa, silahkan diisi. Dan ada juga lembar refleksi, okay? Ada lembar refleksi apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kali ini, bagaimana kamu bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu pengetahuan kamu. Kira-kira seperti apa? Nanti dituliskan. Silakan waktunya 15 menit, ya. Silakan waktunya 15 menit. Untuk lembar kerja siswa waktunya 15 menit, ya. Nah, di bawah ini Khalifah yang memiliki kedermawanan siapa? Coba. Siapa ayo? Siapa kedermawanan? Siapa? Ayo. Senang tidak dengan pembelajaran ini? Nah, kuisisnya bagus sekali dikerjakan ya. Setelah kuisis, lembar kerjanya dikerjakan. Oke, silakan lembar refleksi dan lembar kerjanya dikumpulkan. Oke, bagus. Ya, siap. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar dengan menggunakan pemanfaatan teknologi Chromebook. Kita sudah belajar menggunakan kuisis. Kita sudah belajar tentang materi 4 khalifah, ya. Anak-anak sekalian, persiapkan ya untuk materi selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih memperdalam tentang materi 4 khalifah ini, ya. Untuk materi khalifah Khulafaur Rasyidin kita akan memperdalam lagi. Silakan dipelajari dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar di rumah.
Itu saja, semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang kali ini bermanfaat. Sekian dari Kauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.